Nah, aman gak ya? Aman. Set. Aduh. Oke. Iya. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Ini hari ketiga atau hari terakhir kita ini ya di Purwokerto. Dan hari ini rencananya saya pengen langsung balik ke Bandung lewat Tegal ya. Jadi di Tegal nanti mungkin kita bakal kulineran lagi seperti biasa. Kalau lagi kayak begini kita pasti naik berat badannya. Nah, abis dari Tegal baru kita langsung balik menuju ke Bandung lewat tol Trans Jawa. Nah, sebelum itu saya pengen ajak kalian buat makan dulu ini teman-teman ya. Nih, saya makan sarapan di Gojek aja. Ini makanan khas Purwokerto, namanya sahun ayam Pak Kartim. Mungkin yang orang Purwokerto udah pada tahu kali ya. Jadi ini tuh mie-nya tuh kayak mie udon gitu teman-teman. Tuh ya, kayak kue tiaw. Dan ini dia pakai kuah bening dan dikasih suiran ayam. Ini salah satu makanan yang recommended yang ada di Purwokerto. Tuh teman-teman. Jadi kita cobain aja kayak apa rasanya sahun ayam Pak Kartim ini. Kita cobain dulu yuk. Sahun ayam Pak Kartim. Bismillah. Nah, ini tipikal comfort food ya. Makanan yang kalau dimakan sering itu nggak bikin blenger gitu. Dan ini tipikal makanan yang kalau ketinggalan juga ya udah nggak apa-apa. Ya tipikal comfort food lah, makanan yang kayak udah jadi daily ya, makanan daily ya kayak begini nih rasanya. Simple. Toppingnya juga cuma ayam suwir, mie sama bawang daun sama kuah kaldu, selesai. Tapi ya disitulah letak kesederhanaan dari kuliner ini. Ini adalah salah satu sarapan yang setidaknya harus kalian coba sih. Walaupun kalau nggak nyoba ya nggak apa-apa, tapi cobain deh. Ini kalau kalian search di mana di Google kuliner Purwokerto, ini pasti muncul sahun ayam Pak Kartim. Gitu. Ini buat harganya kalau yang cup gini di Gojek itu 18.000 ya. 18.000. Yang di plastik biasa tuh 16.000, 2.000 buat ekstra cupnya. Nih, sahun ayam Pak Kartim. Nah, jadi saya makan dulu, terus habis itu lanjutin ngedit ya, karena belum beres, makanya nge-Gojek juga banyak editan yang harus diselesaikan ternyata ya. Terus habis itu paling jam berapa ya? Ini masih jam 9 kurang 10, paling setengah 11-an lah, setengah 11 atau jam 11 kita cabut menuju ke Tegal, karena di Tegal kita bakal kulineran lagi. Pengen makan kupat gelabet, belum pernah nyobain, penasaran. Terus kalau masih lapar, kita sikat sate kambing Wendy's ya. Oke teman-teman, sekarang jam 12.20, kita udah di jalan ya menuju ke Tegal. Nah, rute kali ini yang saya lewatin itu adalah lewat Randu Dongkal Purbalingga. Jadi kita nggak lewat Aji Barang ya, karena tadi lihat di Google Maps ternyata Aji Barang itu lagi banyak perbaikan jalan gitu, banyak titik-titik yang logo perbaikan jalannya. Terus secara waktu tempuh lewat Aji Barang lebih lama ya, nggak beda jauh sih, cuma beda 20 menit aja. Nah, jadi kita akan lewat Randu Dongkal. Nah, kita belum pernah kan lewat dari arah Purwokerto menuju ke arah utara ya.
Kalau biasanya kan kita dari Pemalang itu ya, kita lewat situ dari utara ke selatan. Nah sekarang kita balik dari selatan ke utara karena belum pernah ya kalau kebalik arahnya. Gitu biasanya dari ini terus kita dari mana? Dari utara terus. Dan rute medan jalan Radu Dongkal ini lebih menantang ya sebetulnya kalau secara medan, karena ini dia lebih berbukit-bukit, berkelok-kelok, lebih banyak variasi jalannya naik turun, jadi bakalan lebih seru ya dibandingin lewat Aji Barang. Kayaknya kan Aji Barang lebih lurus gitu, jalannya lebih bosan. Kalau ini lebih sedikit lebih ekstrim, bukan ekstrim sih ya, lebih lebih menantang lah intinya. Tapi ini by the way baru di hotmix nih jalanannya, jadi mulus banget. Walaupun tadi di belakang masih ada yang sedikit bolong-bolong, tapi begitu udah sampai sini, wah asli kurang marka aja. Kalau udah ada marka mah wah enak banget nih. Wah, ini jalannya kayak gini nih teman-teman. Kita ada belok kiri tadi ya. Tidak semulus yang tadi, masih ada gerunjulannya, tapi masih tetap kehitungnya mulus lah segini. Ini jalan paling saya suka nih kalau naik motor, naik mobil ya, ketemu jalan gini. Mulus, sepi, kanan kirinya sawah. Asik udah. Nah, gini nih jalannya asik, nggak terlalu rame ya. Pancuran Mas Purbasari, selamat datang. Oh ini udah Purbalingga nih guys. Oh ini Purbasari, Pancuran Mas. Ini kayaknya tempat wisata teman-teman. Kayak pernah denger gitu. Udah di daerah Bobotsari nih teman-teman, Bobotsari Purbalingga. Nah, sebelah kiri ada pasar terminal Bobotsari Purbalingga. Nah ini jalan yang menuju ke arah Pemalang teman-teman ya. Jadi kalau kita terusin ini nanti di depan akan ada perbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Nanti kita mungkin isi bensin kayak di sebelah kanan tuh ada SPBU yang lumayan bagus kali ya. Waktu itu saya pernah ngeres di situ, siapa tahu kita ngisi bensinnya kayaknya di situ aja sekalian sholat nih, belum sholat zuhur ya. Sekarang jam 12.56. Di jalannya kita akan nanjak terus sampai nanti di Pemalang, kayaknya akan nanjak terus nih jalanannya. Wih, Raptor Ford Ranger Raptor. Nah, perjalanan udah mulai berubah nih teman-teman, jadi pegunungan ya. Nah ini nanti di depan itu perbatasan sama Kabupaten Pemalang. Mungkin nanti beli ini kali ya, Pemalang tuh kan khasnya nanas madu tuh yang kecil banget. Nah kita beli kali ya, waktu itu kan udah pernah beli tuh saya waktu dari mana ya, Jepara kalau nggak salah, yang pakai Camry. Beli nanas madu, istri saya beli di sini, ternyata manis guys. Nah saya kayaknya mau bawain buat istri deh, buat orang rumah. Nanas madu ya. Ini kalian kalau lewat sini nanti banyak yang jualan nanas madu.
Itu manis beneran guys, nggak bohong. Nih jalanannya asik lihat. Naik turun perbukitan. Nih nanas madu nih, Simpang ini bawa. Waduh, itu truk gak kuat nanjak tuh di depan. Mudah-mudahan gak ada mobil. Ayo, aduh. Bismillah, aman gak ya? Aman. Set. Aduh. Oke. Iya. Langsung sikat aja guys. Tadinya mau langsung cuman ngeri, tiba-tiba zong aja di depan kan. Mulai padat nih guys. Banyak truk-truk yang pelan, nggak kuat nanjak. Tuh di depan dia tuh banyak yang mulai habis napas. Wah, masih terhambat kita guys. Jalannya udah menurun nih guys. Aduh, udah nggak nanjak lagi. Kita sudah nyampe tadi di puncaknya, dan sekarang alhamdulillah jalanannya sudah kembali turun. Hujan deras guys. Wah, ini kita udah masuk Pemalang nih ya, dan disambut sama hujan yang besar sekali. By the way, SPBU-nya kok nggak ada yang itu ya, yang waktu itu saya berhenti, udah kelewat kayaknya nih. Ya, biasanya tinggal seperempat nih guys. Ntar kalau ada SPBU deh ngisi. Ini jalanan dari tadi turun terus ya. Kalau udah masuk Pemalang nih dari arah Purbalingga udah turun aja ke curam. Tapi enak ya hujan-hujan gini. Syahdu, kalau pakai mobil sih enak. Pakai motor nih kayak begini, aduh PR. Apalagi naik Vespa, kalau naik Vespa kadang berpacu sama ini juga, takut platina basah teh gini. Kalau nggak CDI kena air gitu kan. Asik lihat pemandangannya teman-teman, bagus ya. Sawahnya udah menguning. Nah, ini kita udah di Randu Dongkal teman-teman. Di depan kita ada terminal Randu Dongkal ya. Nah, ini kita ke arah Guci ya. Jadi kalau tadi di belakang tuh ada belokan kanan. Itu kalau kalian mau ke arah Pemalang itu belok ke kanan nanti ya. Tadi maksudnya. Nah, kalau mau ke Guci itu kalian lewat sini, lewat terminal Randu Dongkal. Nah, ini nanti dari jalan menuju Guci ini kita akan masuk ke jalan yang menuju kota Tegal ya teman-teman. Habis beli nanas madu guys di situ. Di ibu ini kebetulan banget ada. Ini udah menuju ke arah Tegal nih sebenarnya, tapi alhamdulillah masih ada yang jual. Istriku pasti seneng, dia suka banget soalnya nanas madu. Ada hujan-hujanan apa-apalah sekali-sekali. Soalnya ya alhamdulillah perizinan touring tuh saya nggak pernah susah teman-teman. Jadi kayak tiap
pergi juga selalu ingat buat bawa oleh-oleh ya, gitu. Makanya teman-teman kalau bininya nggak rese, ngasih izin road trip, touring, atau mainnya gampang, jangan lupa bawain oleh-oleh kalau habis touring ya. Bawain yang banyak biar seneng, biar sebenarnya biar nanti izinnya juga nggak susah lagi. Coba kalian sekali deh kagak bawa, nah repot dah udah pasti. Waduh, jalanannya main selonong aja mobil, buset, udah tahu tikungan. Hujannya semakin deras guys. Baik sekali nih mobil LCGC manuvernya. Kenapa ya rata-rata, maaf ya bukan mau menggeneralisir, tapi kebanyakan user mobil kayak begini tuh ya ampun, apalagi kalau platnya daerah tertentu gitu ya. Wah asik lihat, mantap. Oh. Kayaknya jalan alternatif ya ini ya, motong jalur kayaknya. Bensin udah 1/4 kurang nih guys, harus segera ngisi kalau ada SPBU kita. Kalau tidak, waduh, bahaya. Wih, pemandangannya keren. Jalan di kebun jagung kita nih guys. Wih, bagus ya view-nya. Oh, kebun jagung, wih. Kayak di Sumbawa nih. Sumbawa banyak kebun jagung yang kayak gini nih, yang menghampar gitu. Cuma ini jalannya dari tadi banyak yang ambles guys. Ini berapa kali lompat, untung ada ini, ada truk di depan, jadi nggak apa namanya, ada ininya, ada pemandunya. Oh, kalau nggak ada truk ini bahaya nih, banyak tiba-tiba jalannya ambles gitu ya. Wah itu kalau lagi ngebut loncat mobil kita guys. Astaga, dikasih jalan kayak begini. Google Maps. Ampun deh, tanah semua. Gila ya, off-road mulu nih sih. Alhamdulillah sampai juga kita di kota Tegal teman-teman. Tapi masih jam 3 belum buka Kupang Glambetnya. Coba deh kita lihat ya, udah buka apa belum. Kalau udah buka ya mampir, kalau belum kita makan sate kambing aja dulu ya, daripada gabut makan sate kambing. Berarti makan sate kambingnya jangan terlalu kenyang ya, nasinya dikit aja, setengah kali ya, baru deh habis itu. Biasanya sih saya langganan cempe lemu ya, tapi entah kenapa hari ini pengen nyobain Wendy's. Dulu kan yang terkenal Wendy's ya, zaman cempe lemu belum ada. Ini kayaknya cempe lemu tuh kayaknya masih lumayan baru deh, belum terlalu lama, mungkin 5
5-6 tahunan ya. Kalau Wendy's kan udah dari kapan tahu tuh. Pokoknya zaman Trans Jawa belum ada, Wendy's tuh udah ada teman-teman ya. Soalnya dulu ingat saya pernah makan sate Wendy's itu lewat Pantura waktu itu. Mau kemana ya? Lupa, Semarang apa? Gitu. Kita lihat dulu kupat gelabetnya. Gelabet apa gelabet? Apa sih bacanya? Nah ini di Tegal nih kita, aduh. Asik juga ya Tegal ya. Ini kita belok ke kiri. Di mana? Oh, di sana, di sini. Nah, ini kupat gelabetnya di sini nih teman-teman. Tadi udah kelewat. Muter lagi deh. Itu di ujung situ tuh. Emang jalannya kecil ya kalau mau ini. Nah, ini yang namanya kupat gelabet nih guys. Ini ada sate-satean ya. Ini isinya adalah kupat. Jadi kuahnya kental gitu. Pakai siraman kerupuk di atasnya. Kita cobain yuk. Enak. Kita lanjut lagi guys, kuliner berikutnya karena kurang nampol. Kita sate kambingan dulu kali ya. Wendy's. Kuliner berikutnya adalah Wendy's. Kayaknya kalau ke Tegal yang makan sate kambing kayaknya kurang ya. Tuh, untung aja tadi sarapannya nggak berlebihan, terus tidak makan siang juga. Jadi perut masih ada space-nya nih. Bisa lah ini sampai nanti sampai rumah ya, ini aman lah harusnya, nggak makan lagi. Yuk kita ke sate Wendy's teman-teman ya, mudah-mudahan tidak penuh. Warna kedua nih guys, sate kambing Wendy's, pakai kebun tuh. Oke, kita makan yuk teman-teman. Sate kambing juara. Alhamdulillah sudah tunai semuanya. Pengen kupat gelabet kesampean, kecumponan, terus sate kambing kecumponan. Tapi kok perasaan enakan itu ya cepe lemu ya. Kalau rasa sih lebih gurih cepe lemu ya. Kalau Wendy's ini agak apa ya, kurang berbumbu gitu, kurang kuat bumbunya, agak tawar. Lebih berasa ini sih, berasa cepe lemu ya. Nah buat harga kupat gelabet tadi saya makan ya satu biji kupat plus satenya 4, sate kerang 2, sate ayam 2 plus es teh, itu totalnya 41.000. Kayaknya satunya berapa, 5 ribuan atau berapa gitu kali ya. Tuh, terus tadi Wendy's 75.000. Nah, terus barusan isi bensin 250.000. By the way, ini ya sate Wendy's sayang banget, krunya udah ramah, semuanya ramah, kasirnya judes banget anjir. Aduh, fatal deh itu kalau udah
Udah 100 meters, turn judes kayak right. gitu, orang pasti males balik lagi. Nah, jadi sekarang alhamdulillah udah tunai semuanya. Sekarang waktunya kita pulang teman-teman. Sekarang jam 4:30 pas nih, 4:29. Kita pulang ke Bandung Second right. lewat tol Trans Jawa ya. Kita masuk di gerbang tol Brebes Timur nih. Pak, cepet Pak, ya buset. Ini kita 100 kayaknya meters, turn right. kita masuknya di Brebes Timur ya, nggak di Tegal atau di Adiwerna, karena balik lagi kan itu ke sana. Alhamdulillah coki aman, nggak ada kendala insya Allah. Mudah-mudahan sampai rumah juga tetap jak-jak mobilnya. Nanti kalau misalkan mobil ini terbukti jak-jak, kita jak keluar pulau kali ya, pertengahan tahun atau akhir tahun. Lombok gitu, Sumbawa, NTB. Right. Seru ya kayaknya tuh. Nanti deh kita pikirkan, tapi mudah-mudahan mobil ini sehat walafiat terus. Nah, by the way, saya pengen tanya sama teman-teman gimana? Karena kan ini udah berapa episode ya kita road trip terus. Kemarin Wonder Journey itu kita road trip di Malang, ke Malang, sorry kok di Malang sih. Terus kali ini kita road trip Purwokerto, dan mungkin nanti habis ini ada lagi road trip bareng keluarga ke, rencananya sih ke Lampung ya, karena kan ada tanggal merah benderet tuh. Mungkin kita akan road trip lagi. Nah, saya pengen tanya sama teman-teman semua, kalian suka nggak sih dengan konten road trip kayak gini? Atau kalian lebih suka saya naik motor aja? Gitu, karena jujur saya butuh banget masukan dari teman-teman supaya konten-konten yang ada di channel ini lebih variatif sih, kalau saya mikirnya gitu ya. Gitu, jadi saya pengen walaupun sebenarnya terlalu variatif juga merusak algoritma sebetulnya ya, kalau dari segi kreatornya mungkin agak sedikit merugikan, tapi saya pengen buat saya algoritma itu cuma angka ya. Terus yang saya pengen tuh teman-teman semua dapat manfaat dari video-video saya gitu. Yang saya pengen tuh itu buat yang suka road trip pakai mobil, mobilnya cuma punya mobil tua, yang selama ini mungkin takut mau keluar kota, takut mobilnya kenapa-kenapa. Ya, di video-video ini saya bisa buktiin ke teman-teman kalau mobil tua yang sehat pun bisa dibawa road trip gitu loh. Tuh, ini udah Pantura ya? Oh iya. For 7 kilometers. Nah, bisa dipakai road trip. Terus motor kecil kayak Beat yang biasanya orang pakai buat ngojek, biasa pakai buat ngantar anak sekolah ke pasar, bisa dipakai touring sampai ke Sumba, sampai ke kilometer 0. Nah, yang saya pengen itu adalah teman-teman dapat hikmahnya dari situ, bahwa untuk road trip, untuk touring kita nggak perlu kendaraan mewah, nggak perlu kendaraan baru. Apapun yang kita punya itu bisa kita manfaatin buat sarana kita rekreasi bareng sama teman-teman tercinta, atau sekedar kayak saya gini, leisure gitu ya, yang ya sejenak 3 hari cuman ke Purwokerto gitu kan. Secara jarak nggak terlalu jauh ya, ini aja kita baru nempuh jarak 518 kilo nih dari rumah sampai sini ya, 518 kilo, yang mana 1000 kilo aja enggak gitu. Yang paling nyampe rumah cuma 750 kali ya sampai rumah tuh gitu. Jadi semoga aja sih teman-teman suka dengan variasi road trip ini ya, dengan adanya konten road trip yang kita bisa jalan-jalan pakai mobil. Karena kan kadang-kadang nggak semua orang itu suka touring naik motor, atau mungkin ada kebutuhan untuk bawa keluarga, yang mana kan susah ya kalau mau pakai motor tuh bawa keluarga kan agak susah gitu teman-teman ya. Coba saya pengen tahu dari teman-teman semua, kira-kira kalian suka nggak dengan konten-konten yang bervariasi seperti ini? Atau kalau nggak, udah bang, udah ini aja road trip aja, nggak usah touring aja pakai motor, nggak usah ada road tripan, ya monggo silakan. Kalau kalian punya pendapat seperti itu, tetap saya terima ya. Maksudnya
saya tampung masukannya gitu ya. Mungkin aja kalian lebih suka lihat saya naik motor gitu kan ya, tiap orang punya kesukaan yang beda-beda kan gitu. Oke, kita lanjut lagi ke arah Brebes nih, benar kan masuknya nanti ke Brebes Timur, kita masuk tolnya dan mudah-mudahan lancar di perjalanannya. Tadi sih pengennya ngejar Liga ini ya, Liga Trans Jawa, nggak mungkin tapi jam segini. Oke, kita masuk ke jalan tol nih teman-teman. Di depan kita gerbang tol Brebes Timur. Nih gerbang tol yang pada tahun berapa ya, 2017 ya kalau nggak salah. Fenomenal banget. Dikenal dengan fenomena Brexit alias Brebes Exit yang macet sampai 22 jam. Bayangin loh, macet 22 jam. Kayak apa itu rasanya pas musim mudik lagi ya. Gila loh. Jadi waktu itu orang berbondong-bondong pada keluarnya di sini. Ya terjadilah tragedi Brexit itu teman-teman. Mudah-mudahan gak keulang lagi ya. Oke, kita masuk. Oke. Saldo 273. Bismillah. Semoga lancar perjalanan kita ya. Kiri Tegal, Pemalang, Semarang. Kita lurus ya. Kanci Pejagan. Satu City ngacir juga. Nah teman-teman hati-hati ya, daerah sini lobangnya nggak ngotak. Kemarin waktu pulang road trip dari Malang, gila ada berapa mobil tuh bannya pecah, ngajar lobang. Lihat nih, gila ya, nggak dibenerin loh. Please deh, hey Jasa Marga atau siapa ini pengelolanya. Gila. Ini baru di sini nih. Belum di depan nanti. Wah. Kacau. Mudah-mudahan udah di ini ya. Udah ditambel. Gini nih kalau aspal dikorupsi. Aspal dikorupsi, penegakan masalah truck overload nggak bener ya, gini deh hasilnya adalah jalan tol yang ajrut-ajrutan. Nih anjir tuh lubang. Wah ini kalau wah gila cuma ditambal gitu doang cuy. Wah sakit. Tuh lihat tuh, wah gila banyak banget teranjaunya teman-teman. Oh ini mah harus jadi land hogger dulu aja. Kalau di ruas jalan ini ada land hogger, gua memaklumi deh. Karena parah lihat lubangnya. Ternyata udah dibener-benerin teman-teman, udah mendingan lubangnya ya, walaupun masih banyak ya tapi better lah daripada kemarin. Udah ada beberapa yang udah ditambal sih. By the way nih di depan kita ada Mercy Sprinter nih teman-teman. Nggak tahu kenapa saya seneng loh ngeliat Mercy Sprinter tuh, apalagi warna hitam gini ya, kayak
mafia banget gitu. Cita-cita tuh saya pengen punya nih, kalau nggak Mercy Sprinter, HS gitu ya, HS yang Premio ya, warna hitam. Dalamnya dibikin kayak camper van gitu. Tapi kalau Sprinter mah susah ya. Kalau belusukan gede banget ini. Ini panjangnya berapa nih? 7 meter ada kali ya? Hampir 7 kayaknya nih. Ini udah lebih gede daripada Elf. Elf Cikajang itu masih gedean ini jauh. Waduh, ada apa nih? Macet panjang banget. Lihat di Google Maps katanya ada kecelakaan. Tapi ada logo perbaikan jalan juga, nggak tahu deh. Ya Allah. Ya kalau kecelakaan ya ampun, banyak banget sih kecelakaan sekarang ya. Ngeri banget nih. Lumayan nih panjang kalau lihat di Google Maps, sampai 4 kilo. Kita jalan lagi tapi mudah-mudahan gak lama. Perbaikan jalan guys. Tapi parah banget sih ini, rusaknya jalanannya. Amit dah ini jalan tol ini. Oh, perbaikan jalan tuh. Tapi apa yang bikin macet? Nggak ada maksudnya bukan di tengah jalan gitu loh. Iya kan? Beda kalau perbaikannya di jalur gitu, di lajurnya gitu ya. Macet sih iya, cuma begitu doang anjir, kagak ada apa-apa. Ajaib memang bisa gitu ya. Lumayan tuh tadi kita sekitar setengah jam tuh kejebak di situ tadi, merayap. Tapi sudah nggak apa-apa, yang penting harusnya udah lancar lagi ya. Oke teman-teman, kita break dulu ya sebentar di KM 165 ya ini ya kalau nggak salah. Mau sholat dulu maghriban, sekalian jamak ini ya, pas banget azan tuh. Sekalian jamak ke Isya biar tenang. Ini tuh masjidnya di mana ya? Lupa nih. Sana ya, cik kadia lah weh. Kalau nggak salah mah ya di sana dah. Yang itu teh apa? Masjid Haji Roma ya kalau nggak salah. Ah iya benar kan ini. Wih, Twin Cam wih. Kenapa nih? Wah, itu tuh mobil 90s. Apa? Ada aja trouble kecil-kecil mah. Oke, KM 164 tepatnya. Ini masjidnya enakan nih teman-teman, masjid ini, rest area ini. Akhirnya sampai di gerbang tol Cisumdawu. Ya, kalau udah nyampe tol Cisumdawu tuh rasanya udah plong gitu ya, karena udah tidak terlalu rame, terus yang kedua udah lebih dekat ke rumah ya, karena udah tinggal berapa nih ya, paling sejam lah. Aduh, ambulansnya harusnya kesini nih. Panik tuh dia. $109.500 dari Brexit
dari Brexit, Brebes Timur. Nah ini kalau ke Buah Batu cuma berapa ya? Bukan cuma sih, mahal sih, 80 sekian ribu, 86 kalau nggak salah, 84 atau 86 gitu. Aduh. Oke teman-teman, karena sudah di Cisumdawu, dari kemarin footage Cisumdawu banyak banget, parah banyaknya. Ada berapa konten tuh ya, banyak lah intinya mah. Jadi mungkin kita sudahi dulu saja karena nggak kelihatan juga jalanannya. Nah tapi akhirnya saya menemukan apa yang harus di-upgrade dari si Coki. Lampu. lampu nggak ampun gila, kagak kelihatan pisan. Apalagi tadi di mana, di Tol Cipali ya, parah nggak kelihatan banget. Ini rada mending lah, soalnya ininya beton putih kan, jadi dia agak mantul gitu, better lah, masih rada kelihatan pas tadi tuh. Terus enaknya Cisumdawu tuh si ininya teman-teman tegas banget, marka sama ininya nih, si reflektor yang di betonnya nih. Jadi guidance ke jalannya tuh enak banget. Ini salah satu kelebihan tol Cisumdawu ya. Kajian mahal tapi enak gitu sih tolnya tuh. Udah gitu si petugasnya banyak, sering banget warawiri petugasnya tuh. Kalau ini rada mending nih, rada kelihatan. Ya udah paling gitu teman-teman. Dengan ini selesai sudah perjalanan kita di road trip kali ini. Ini bukan wonder journey sih ya, ya jalan-jalan aja hitungannya. Terima kasih banyak kalian udah selalu nonton video-video saya, dan semoga dengan video ini bisa menghibur dan bisa ngajak virtual jalan-jalan teman-teman. Terus buat kalian yang mungkin mau road trip, bingung mau cari destinasi, atau yang paling penting ini, kalian yang punya Motuba, jangan takut buat road trip. Yang penting mobil kalian sehat, mobil kalian itu daily, mobil harian, ya harusnya kuat-kuat aja kok diajak road trip jarak jauh. Yang penting kalau kalian punya mobil tua, kalian harus tahu cara pakainya gitu. Kalau lagi road trip, kita jalan usahain sekonstan mungkin, hindari menyiksa mesin berlebihan. Contoh membiarkan mesin dalam RPM tinggi terus. Nah itu mesinnya jadi cepat capek kan gitu. Terus akselerasi mendadak, rem mendadak, manuver mendadak, terus panasan sama orang itu hindarin lah gitu. Jangan sampai kita gara-gara panas sama orang kita geber mobil kita, yang ujung-ujungnya bikin malah mobil kita trouble di jalan. Ingat teman-teman, sesehat-sehatnya mobil tua ada yang namanya faktor usia, dan mungkin ada beberapa part yang belum kalian remajakan atau masih bawaan mobil. Nah itu yang berbahaya ya. Dan even kalian udah ganti semua pun ya, umur nggak bisa bohong teman-teman ya, tetap ada aja pasti yang tidak sempurna. Namanya mobil udah tua, mungkin bukan di spare partnya tapi di sasisnya atau apapun itulah, di kemudinya gitu ya kan. Banyak mobil yang masih Motuba tapi joint steernya masih ori, bawaan dari lahir tuh banyak loh. Termasuk mobil ini kayak joint steer, terus rack steer itu masih, ini mobil masih bawaan pabriknya. Mungkin di servis doang udah kali ya, tapi kelihatan masih ori gitu loh, masih made in Japan. Nah hal-hal yang kayak gitu hindari menyiksa mobil terlalu sering ya, karena gimana pun umur nggak bisa bohong. Ibarat kata kakek-kakek lu suruh lari sprint ya bisa kolaps deh gitu teman-teman. Oke, buat kalian yang hobi road trip, hobi riding, safe driving, safe riding, tetap ikuti peraturan lalu lintas ya teman-teman. Jangan ugal-ugalan, banyak kecelakaan akhir-akhir ini. Kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati, tapi sebisa mungkin cegah dari diri kita sendiri. Oke,
Sampai sini dulu videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe kalau belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua.